Pekerjaan sebagai tukang parkir seringkali dipandang sebelah mata. Kerjaannya yang hanya menata sepeda motor terkesan sangat remeh. Namun, siapa sangka pendapatan tukang parkir ternyata sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari tenaga honorer di profesi tertentu seperti guru honorer atau bidan honorer. Tampaknya pernyataan ini tidak semuanya benar, sebab banyak sekali tukang parkir justru hidupnya menderita karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Di tempat parkir juga ada para calo diantaranya yang memeras para tukang parkir. Lalu yang bagaimana tukang parkir yang dianggap beruntung itu? Karena kebanyakan tukang parkir itu justru sesungguhnya di bawah kendali para calo. Walau tidak semua tempat parkir dikendalikan oleh para preman. Di video ini akan menelisik seorang tukang parkir yang hidupnya menderita, seperti kisah yang akan kita paparkan. Di samping ada pula yang memiliki keunikan. Di Bekasi ada juga tempat parkir yang unik dan ini perlu mendapatkan apresiasi. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ada parkiran unik. Tidak hanya menjaga kendaraan aman dari pencuri, tapi pengelola parkir juga memastikan helm yang ditinggal tidak kehujanan. Bahkan untuk memudahkan pemilik, parkir motor ditata serapi mungkin. Sempat jadi perbincangan di media sosial, parkiran di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terkenal sangat aman. Berada di sekitar kawasan Jababeka atau tepatnya di Jalan Kaswari Raya, Plaza Ruko Roksi, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara. Petugas parkir tak hanya memastikan kendaraan yang terparkir aman dari pencuri, melainkan juga menatanya dengan rapi. Sudah dapat diduga jika tempat parkir seperti ini, maka pemilik tempat parkir dan karyawannya juga akan lebih sejahtera, dan inilah yang perlu kita pelajari dan perlu ditiru oleh tempat parkir di tempat lainnya. Terus kalau yang parkir di sini Bang biasanya dikenakan tarif berapa Bang? Kalau yang pengunjung biasa kita 2.000, itu seikhlasnya. Kebanyakan kali ini aku bayar 5.000 itu sudah puas, jadi nggak kepikiran motor aku gimana Pelayanan parkir seperti ini merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sebuah manajemen yang bisa mensejahterakan karyawannya. Uluran pemerintah untuk pembinaan kepada tempat-tempat parkir agar karyawannya tidak menderita seperti di dalam video yang akan kita bahas berikut ini. Tahu saya menapakai apa enggak? Bisa ya? Enggak, orang suka nengok ke rumah ya setiap malam ya? Tahu, tapi napakainya nol. Ya karena memang ini maksudnya bukan nol tapi minim. Tapi kalau punya duit kan kamu ngasih kan? nggak ngasih, Enggak pernah saya enggak ngasih. Kamu kalau ngasih yang ini berapa? Iya tergantung pendapatan saya kan kerjanya cuma parkir Pak, cuma parkir di itu apa parkir di. Jangan terus bikin tambah susah mereka. Iya. Saya bukan ikut campur, karena saya ini ada hubungan saudara. Oh gitu? iya saudara dari Oh apa saudaranya? Saya baru tahu. Saya mewakili saudara-saudara mereka ini. Pak, karena ini kan ponakannya si. Walaupun sudah punya anak, tukang parkir ini tidak diizinkan oleh keluarga wanita untuk menikah. Karena apa? Karena penghasilan parkir kurang menjanjikan dan dianggap seorang suami yang tidak pernah menafkahi. Dan inilah barangkali dialog untuk meyakinkan pihak keluarga bahwa laki-laki tukang parkir ini benar-benar bertanggung jawab. Saya dengar dia itu membiayai anak ini resmi dan datang tiap malam. Tapi malah datangnya malam ya, karena kerjanya siang ya. Saya senang, berarti dia tanggung jawab. Dia itu membiayai, tetapi memang penghasilan berapa sih sehari? Nggak nentu sih Pak, kalau parkir kan ada sepi kadang lama. Kalau lagi rame dapatnya ke berapa? Ya, paling kemungkinan kalau mau pulang 50.000 lah. Pernah dikasih 50.000? Kalau lagi rame. Pernah dikasih 50.000? Paling sepi. Paling sepi 20 Pak. 20 seminggu. Satu hari. Sehari. Bener ya?
Kamu pernah ngomong kan, 1 minggu cuma 20.000. Nah, kadang kalau lagi rame cuma Ini begitu Pak. Saya dapat laporan, 1 minggu ngasih 20.000. Sekarang 20.000 bagi 7 hari gitu. Berapa duit? Kalau saya, karena dia itu bekerja walaupun parkir, keputusan kan di bapak ya saudaranya. Kalau saya mah secara ini kan senang melihat dengernya tadi ngobrol. Datangnya bapaknya malam katanya, jadi tiap malam datang gitu kan. Nah, oleh sebab itu karena ini belum nikah, kalau tidak nikah bapak juga dosa. Saya juga dosa. Tapi kalau sekarang mau nikah, itu lebih baik harus punya surat nikah, karena kan anaknya udah lahir sekarang gitu. Karena kan walaupun enggak juga kan dia datang tiap malam, datang dia udah ada kewajiban ngasih transport ngasih walaupun darurat kenyataannya. Ini itu Pak ya, lewat itu belum tahu. Ada kuncinya saya, ada saya berbuka rahasia di situ, nggak boleh diusir nih. Karena belum Termasuk nikah. sana tokonya kan Pak Suwardi, Mbak Lati itu. Itu teman saya sendiri. Karena belum nikah. Karena itu kunci itu, ya itu kuncinya, saya kuncinya. Terus saya buka ini, diusir. Saya kan masih kasihan aja. Itu masih kasihan. Kamu kalau tapi lumayan juga sih kalau sehari dapat 50-20 pasti lumayan, karena kalau per bulan aja udah berapa. Tadinya mau saya kasih kerjaan makanya dipanggil. Tadinya mau saya kerjaan di sekolahan dari apa, tapi kayaknya gedean jadi parkir. Kalau sehari katakanlah 20 sebulan berapa Mas? Kalau sehari 10 aja, Mau nggak kerja Bapak? kalau sehari 10.000 aja, berarti kalau sebulan 2.500.000. sebulan 2.500.000. Kalau 10.000, kalau 20.000 berarti kan udah 5 juta, udah berat. Sekolah mah nggak bisa duit segitu. Gedean di parkir sebenarnya, hanya tinggal karena ini udah punya anak. Anak perempuan ya? cewek. Kalau perempuan kan wali. Tapi karena kamu nggak nikah, nanti ini walinya wali hakim karena belum terikat sama pernikah, ya kan? Makanya Saya sekarang. sebentar mau angkat telepon dulu. Oh, sok, nggak apa-apa. Jadi intinya Mas saya mau ngasih kerjaan tadinya. Makanya saya panggil karena apa? Mau saya kasih kerjaan karena apa? Dia kan Kamu harus lurus ini biar menegakkan anu. Itu dong. Tapi dapat nikah 50.000 seminggu. Ini kan fakta kamu. sekarang makanya kamu harus ngomong terus terang dengan Bapak. Kalau betul dia itu penghasilan segitu, Bapak berat ngasih pekerjaan. Tapi kalau dia terus terang, ditimbang-timbang di sekolah kan kebetulan perlu tukang rumput, tukang OB apa gitu. Makanya Bapak mikir kalau sekiranya penghasilannya lebih besar di sekolahan saya, lebih baik ke sekolahan saya. Jauh. Gitu. Urusan jauh dan tidak, pokoknya penting ada pekerjaan, ada link, kan bisa jadi PNS, bisa apa gitu. Kan kalau di tempat parkir kan banyak contoh. Nggak bisa sekian tahun jadi PNS kan nggak bisa ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di sekolahan gaji ala kadarnya gitu kan bisa lah untuk hidup. Makanya nanya kepastian kamu itu yang pasti. Itu sekarang biasanya nggak pernah dapat duit seharian. Parkir mah nggak mungkin ya. Maksudnya Di tempat parkir di sana sama sekali sehari nggak ada yang parkir, nggak mungkin kan? pernah Pak? Pernah sekali. Pernah. Benar. Udah gitu kan saya juga kalau parkir kan nggak sendiri. Ada teman, Berdua, kadang berempat. bertiga, berempat. Kalau misalnya dapat satu hari dapat 50.000 bagi 4. Tapi yang jelas ini ada tanggung jawabnya. Iya. Saya senangnya itu dia datang dan menafkahi urusan. Nih, Bapak terus terang ya, jujur. Bapak selama jadi pekerja, jadi PNS, tanya sama ibu. Bapak mah nggak pernah tahu gaji Bapak berapa. Semua uang dikasihkan ke perempuan. Kalau Bapak perlu untuk bensin, Bapak minta. Nah, Bapak mintanya begitu. Kalau begitu nanti Bapak mikir bagaimana caranya supaya. Tapi kalau penghasilan segitu mah lebih baik parkir, hanya nggak punya masa depan untuk jadi PNS atau jadi apa itu. Kalau sakit kalau apa ya duitnya berarti nggak kerja kan. Iya. Nah, tapi kalau di kantoran tukang ngepel gitu atau jadi
satpam atau apa begitu. Tapi nanti dulu deh, masalahnya di tempatnya sekolahnya masih baru sekolah kecil. Saya itu tadi ngobrol senang, ternyata dia itu datang malam dan memang ngasih nafkah. Hanya penghasilannya jujur, sekarang kamu nggak boleh bohong sama bapak. Kadang 20, kadang 50. Segimana itu? Lagi 20 atau 50 segimana, sehari atau seminggu? sehari. Sehari. Kadang cuma 3 hari dia kadang nelfon minta susu katanya habis ya. Saya kasih gitu. Jadi kamu tanggung jawab ya. Kalau waktunya susunya udah habis ya saya beli. Aku minta lagi. Jadi habis. Kasih berapa? Kadang 20, 35, 30. Ini saran dari bapak ya. Tanya sama ibu. Bapak mah semua penghasilan pegang sama ibu. Bapak nggak tahu gaji bapak berapa. Karena ibu jujur, apa bapak adem, apa gitu. Nah sekarang kamu harus prihatin. Bapak nggak ngikut campur, pokoknya silahkan ngobrol berdua. Saran dari bapak seperti itu. Biar kamu kerja itu ketika sakit ada uang di istri. Kamu pegang catatan. Bulan ini sisanya berapa? Gitu. Sekarang kan ibunya dia sakit-sakitan. Iya. Terus bapak beritahu sama kamu, ini kan pohon cincau nih banyak nih. Sok kamu jualan cincau setiap hari tuh dipanen daunnya, silahkan pakai gratis tuh. Semakin dipanen semakin berdaun lagi, dipanen semakin berdaun lagi. Ya, tuh kalau mau silahkan tuh kamu. Jadi keputusan dikira bapak bukan saudaranya. Jadi saya mah inginnya karena ini kan sudah ada tadinya saya perhatikan tiap ngobrol apa ada tanggung jawabnya enggak. Oh ternyata saya amatin ngobrol juga sama ada tanggung jawabnya dia itu. Hanya penghasilannya ya begitu. Tapi datangnya malam katanya, makanya kan dipanggil datang ke bapak. Kenapa? Kalau kamu nanti hamil lagi, punya anak lagi, nanti masalahnya anak tidak nikah. Dan sekarang aja ini anak kalau nikah nggak bisa diwaliin oleh kamu, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Harus apa? Harus wali. Nah oleh sebab itu bapak sekarang memberi saran kepada kalian berdua. Manusia itu selama di dunia ini dosa apapun bisa ditobatin. Bisa ditobatin, kecuali musyrik. Kalau kamu pegang batu ali dianggap memiliki kekuatan, itu musyrik. Kalau kamu tidak pernah sholat tetapi kamu percaya ke perdukunan, itu musyrik, itu udah nggak bisa ditobatin. Tapi kalau kamu sekarang melakukan kesalahan ini, jangan diulang, nikah dengan izin bapak dulu, minta restu dulu, biaya dari bapak biayain, kamu nikah sampai keluar surat. Ya, silahkan mau nikahnya di mana. Dah murah nikah mah sampai surat juga, yang penting asal menyisihkan waktu. Nah, karena kamu punya pekerjaan, berarti kalau ngurusin acara nikah berarti kamu tidak kerja. Sedangkan anak perlu susu. Selama kamu ngurusin pernikahan, bapak yang biayai. Pokoknya kamu pergi kemana-mana, akhirnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokoknya biaya kamu tadi pendapatan segitu, bapak ganti. Yang penting kamu niat. Kalau mau selamatan juga boleh, selamatan pernikahan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, yang paling penting ada surat. Ya kamu dapat. Kenapa? Dengan surat nikah itu nanti bisa untuk BPJS, bisa untuk ngurusin anak sekolah, bisa punya kartu kakak. Kalau anak ini nanti kamu udah tua, kamu nggak punya duit untuk nyekolahin sampai perguruan tinggi, ada kakak, minta surat ke Pak RT, SKTM ya namanya, jadi nggak dibiayain. Soleh negara gratis, bapak sekarang sekolah gratis. Karena apa? Karena punya SKTM. Kalau kamu tidak punya surat nikah, tidak punya kakak, begitu nanti kamu udah tua, anak mau sekolah gimana? Jadi susah. Susah kan? Nah sekarang pakai surat nikah. Surat nikah, tapi kamu harus jujur. Bapak menyarankan uang yang pegang istri, serahin. Tapi kamu harus benar-benar pegang uang. Jadi kalau dia perlu untuk naik ojek karena apa, dan kamu harus punya catatan.
Ini mah saran dari Bapak, terserah kamu itu mah. Karena Bapak seneng, tadi ngobrol, kan Bapak baru tahu, ketemu dengan sekarang kan dengan Bapak ya kan? Bapak nggak pernah tahu kan? Kan tadi ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan tukang ojek, ngobrol dengan saya, ngobrol begitu. Ternyata menurut informasi bagus, kamu tanggung jawab. Nah, karena Bapak tidak percaya, langsung tanya, apa benar? Dia iya Pak datang, napahin, ayo berarti benar kata saya gitu. Nah, adapun dosa-dosa yang masa lalu tidak boleh diulangi. Kalau sudah kamu nikah mah resmi, jangan sampai mencari perempuan lain. Apalagi ini kan perempuan, anak kamu kan perempuan. Nanti kalau kamu udah tua, yang ngopenin kamu itu ini anak ini. Iya. Kalau sekarang kamu sehat, udah tua mah kamu sakit-sakitan. Bapak aja udah pasang ring di jantung. Kenapa Bapak berbuat seperti ini? Mumpung Bapak masih hidup, karena Bapak juga udah pasang ring di sini di rumah sakit, antara sadar dan enggak pada saat itu. Makanya sekarang Bapak ingin berbuat baik. Ya, di zaman Rasulullah juga dulu banyak orang yang berbuat salah. Asal satu, tidak boleh musyrik. Kamu datang ke dukun, apa kamu memiliki kekuatan apa, terus kamu percaya, nah yang itu mah udah tidak dimaafkan. Nah tapi ini asal kamu tobat, sholat, tidak boleh terlewat. Dah urusan nikah, urusan nikah sampai surat-surat kita yang urus ya. Iya, dia yang ngurus itu, kita yang kasih uang. Kita yang ngasih uang, dan nantinya saya nggak mau. Tapi begitu saya amati, anaknya semakin gede dan dia tanggung jawab, menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Tapi tolong kamu jangan pegang uang. Ini namanya siapa yang coba? Namanya siapa? Namanya Robi, Bu. Robi, ada keinginan nikah nggak? Kalau keinginan mah ada, Bu. Sudah dari lama. Tapi apa yang jadi kendala? Suratnya udah ada belum? Surat-surat sudah diurus sih. Udah ada surat-suratnya. Surat apa aja? Bagian udah ada. Contoh KTP. KTP udah punya. Terus? Akte. Terus. Udah ada. Udah ada. Dah itu saja pokoknya. Kalau latar untuk sini. Nikah secara agama itu siapa ya Pak? Sinten ya Pak yang suruh ngurus secara. Kalau nikah agama sekarang harus karena ini walaupun bagaimana ini kan secara agama, secara negara itu sinten ya Pak yang suruh ngurus? Ya, harus secepatnya ini kan. ya dari laporan ke pengantar RT RW sini, kampung, kelurahan. Iya, enggak lah. Dan kamu harus tegar. Kamu harus tegar. Percayalah bahwa saya banyak orang yang jadi kiai. Kelurahan. Ya pasti ada surat nggak kamu? Surat apa Bu? Ya kalau mau nikah itu harus ada KTP, ada ini, ada gimana? Ada udah saya kasih ke dia. Udah lengkap berdua, jadi udah lengkap. Udah. Jadi sekarang ya jadi masalah tinggal apa? Duitnya bagaimana untuk ngurus apa, berapa butuhnya? Kalau saya sih nggak muluk-muluk, yang penting sah aja. Iya. Jadi nggak dirame-ramein. Nggak usah. Iya, yang penting itu aja. Iya, kalau saya yang penting sah aja. Pokoknya Bapak mah senang karena kamu ternyata menurut informasi jujur, tanggung jawab, gitu kan. Walaupun Bapak tidak tahu penghasilan berapa, dikasihin berapa, Bapak nggak tahu. Paling tidak saya ngamatin kesana kemari, katanya kamu tanggung jawab. Bapak senang makanya mau membiayai dengan restu. Saudaranya Bapak ternyata, kan? Oleh sebab itu saya mah gitu aja Pak. Mangga nanti terserah Bapak. Pokoknya saya siap untuk membiayai pernikahan ini karena dia tanggung jawab, gitu. Karena tanggung jawabnya. Tapi saya nggak tahu tanggung jawabnya itu apakah hanya ala kadarnya saja ngasihnya atau memang jujur penghasilan cuma segitu, kan Bapak tidak tahu. Nah, Bapak mah saran harus. Selama ini kan kita mau ikut negasi. Itu menurut informasi yang saudaranya asli dari Sugeng maupun warganya di sini yang asli saudaranya, saya direm. Iya, karena namanya ini kalau saya ikut campur masalah ini, seakan-akan mau luruskan nggak boleh. Itu marah gitu loh. Itu ibunya ini karena dia kurang jadi curiga terus bawaan. Curiga gitu loh. Karena curiga terus. Tapi tadi juga saya ngomong di depan ibunya. Gitu loh. Ini saya sebenarnya ikut mau negasi, mau lurusin karena
Sugeng sendiri yang sebenarnya kakaknya ini termasuk kakak sepupu. Itu juga mau turun tangan itu, tapi benci sama ibunya ini. Makanya dia begitu. Di saya mah adat ini dengerin kamu ya. Orang Sunda laki-laki, perempuannya Jawa, menurut hukum adat zaman dulu di daerah saya nggak boleh. Makanya istri saya itu kan ini kan Jawa, Papa Sunda. Ternyata apa yang terjadi? Dibenci pada saat itu. Tapi karena ibunya pintar mendekati keluarga, sekarang di antara keluarga yang paling disayang menantu ya istri. Nah sekarang kamu juga gitu. Kamu harus berbaik-baiklah kepada supaya bapak juga adem. Iya kan? Wah, ternyata bapaknya tahu kalau itu nikah. Nanti bapak disudut. Tapi kalau kamu sudah membeli hatinya kalau lebaran datang, ya kan? Salah apa lebaran kalau ada keluarga sakit nengok model begitu aja baik-baik kayak begitu. Berguru tuh sama ibu jagonya itu. Oh, di antara menantu yang paling disayang tuh ibu. Jadi sekarang tanggung jawab kamu itu seperti itu, bisa nggak membeli hati keluarga? Paham ya? Oke, kalau begitu gitu aja ya Pak ya. Mah sekarang berarti kasih uang dulu buat ke kelurahan, buat sehari berarti ngurus-ngurus ke kelurahan ke apa? Dikasih uang dulu untuk biaya transport. Nanti berapa biayanya untuk ngurus-ngurus ke ini Pak, ke kelurahan untuk ngurus pernikahan? Kelurahan sebenarnya sudah jadi pungut Pak. Cuma kalau yang hanya ya tinggal sekali paling ngasih 20 juga apa-apa. Cuma bikin surat aja. RT kalau RT biasanya isi kotak ya dari 5.000 sampai 10.000 isi kotak untuk formulir itu. Nih, Bapak kasih 150 untuk ongkos. Ya, untuk ongkos. Tapi nanti biaya-biaya segala macam administrasi Bapak yang bayar. Ya, itu mah untuk ongkos doang, keliling-keliling kamu ya. Keliling dari RT RW sampai kecamatan. Ini Nanti minggu besok mau kamu laporan. tentang sipil Laporan dapat tabelon. Iya, Pak. Terserah mereka, pokoknya kita pura-pura nggak tahu ya. Gimana ya? Ya harus secara agama kan. Pertama agama dulu, harus resmi dulu. Iya, karena ini kan udah deket. Biar malam istilahnya kita nggak ikut dosa. Kalau menurut saya mah agama dulu, baru kemudian urus nanti bapak yang lebih tahu lah yang begitu. Ustaz, dia aja apa ya? Suruh nikahin. Bapak yang lebih tahu lah. Iya kalau dia tanya Ustaz dulu. Ustaz, suruh nikahin aja apa ya? Nggak tanya dulu dia. Kira-kira pakarnya siapa yang biasa? Sekarang kalau bisa mah. Cuma kalau untuk ini istilahnya kami kirim ini untuk apa itu pelurusan seperti. Nah ini kan nanti harus punya bapak, harus ini itu. Pokoknya ini mumpung belum sekolah, nanti kan begitu ke sekolah di SD kan kalau tidak punya surat-surat kan harus bayar, repot. Tapi kalau itu mah ada SKTM, aman kan gitu loh. Bisa sampai SMA nanti sekolah bisa. Sekarang itu kalau punya surat-surat kan. Makanya secepatnya aja. Apa perlu Ustaz Budi? Mangga Bapak diurus aja. Pokoknya nanti ngobrol dengan saya di masalah biayanya. Robi aja minta nomor teleponnya Rob. Sok dicatat Mama tuh, dicatat itu. Dicatat mah, dicatat. Dicatat mah, ada kertas. Ayo. Emang Ade mau kemana? Ini ada jalan di samping. Pak Jila mau kemana Pak Jila? Jalan-jalan pakai. Karena ada